Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, baik yang di sini maupun yang di rumah, bahkan di negara lain. Kita syukur kepada Tuhan karena minggu ini semua yang kita tahu di gedung ini yang terpapar COVID sudah sembuh semuanya. Di dalam list doa kita masih ada beberapa yang kita perlu doakan. Dan tadi malam Pak Paulus Purba harus diopnam di rumah sakit, ya. Kemudian kita juga ingat Ibu Novi yang juga diopnam di rumah sakit dan Pak Herman. Ya, jadi ada beberapa yang mungkin ada penyakit tambahan yang itu yang kita perlu doakan untuk mereka yang masih belum seperti kita dan bisa hadir di sini. Tapi puji syukur ya sebagian besar sudah bisa hadir kembali. Puji Tuhan. Ya. Mari kita membaca Alkitab kita. Saya ingin kita hari ini membaca 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Sebenarnya di bahasa aslinya latihan badani yang olahraga itu bukan dibilang terbatas gunanya, sedikit ya ada berguna. Tetapi ibadah sebenarnya ini LAI menerjemahkan ibadah. Eusebia bahasa aslinya itu bukan ibadah. Di KJV, King James Version, diterjemahkan dengan godliness. Itu artinya kesalehan. Ya. Kesalehan. Ya, itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami kumpul di tempat ini sebagaimana komitmen kami untuk berkumpul sekurang-kurangnya 1 minggu 1 kali sebagai latihan kesalehan kami kepadamu Tuhan. Tuhan pimpin kami, berkati jemaat-Mu dan mereka yang tidak bisa hadir Tuhan oleh karena sakit penyakit dan berbagai kesibukan yang menghalangi. Tuhan tolonglah. Kami ingat banyak saudara kami yang masih di dalam list. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan imun tubuh sehingga dapat mengalahkan virus. Dan khususnya kami berdoa untuk Pak Paulus Purba yang tadinya di IGD dan pagi ini dipindahkan ke ruang inap, dan Ibu Novi dan Pak Herman yang di rumah sakit. Tuhan tolong mereka. Dan kami ingat penginjil Julman Tuhan yang sebenarnya dia parah dan tidak diizinkan masuk ke rumah sakit, disuruh bawa pulang. Tuhan tolong dia, Tuhan pimpin. Kami mohon firman-Mu hari ini menguatkan kami semuanya. Tolong hamba-Mu yang menjelaskan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, hari Sabtu kemarin saya berbicara tentang hari pengangkatan di dalam chapel mahasiswa. Karena pandemi, karena banyak kematian terjadi, karena dunia semakin kacau, kita banyak di post video-video tentang kedatangan Tuhan.
Saya menerima banyak postingan video tentang kedatangan Tuhan, bahkan dari luar negeri ya, memposkan video tentang bagaimana hari pengangkatan terjadi, sehingga jadi chaos, pesawatnya jatuh karena pilotnya hilang ya, bus tabrak karena supirnya tidak ada lagi, dan lain sebagainya. Dan saya berkata kepada yang post kepada saya percaya rapture ini, Pak, tetapi saya tidak percaya sekacau itu, sekeos itu ya, bahwa pengangkatan akan sebanyak itu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas pasal 18 ayat 8, apabila anak manusia datang kelak, masihkah ia mendapati iman di bumi? Itu berarti sedikit sekali, hampir tidak ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sedikit ya, sebenarnya saya mau menekankan ayat yang barusan kita baca tadi itu, tetapi saya ingin bicara tentang mengapa kita perlu latihan dalam godliness, dalam kesalehan. Mengapa? Betul, kedatangan Tuhan Yesus sangat dekat, sangat dekat, saya katakan sangat dekat. Nah, kalau kedatangan parousia, semua orang Kristen harus dapat mengerti bahwa kekristenan, terutama kaum fundamentalis, percaya ada dua tahap kedatangan Tuhan Yesus Kristus nanti. Saya berkata bahwa kita tidak boleh bodoh seperti orang Kristen, orang Yahudi, bukan orang Kristen, orang Yahudi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan orang Yahudi pada abad pertama, mereka hanya memahami pokoknya Mesias mau datang. Pokoknya Mesias datang. Dan mereka membaca kitab perjanjian lama, mereka dapatkan banyak hal yang membingungkan mereka. Mengapa? Mesias memang mau datang, dan ada banyak ayat Alkitab perjanjian lama yang mengatakan Mesias akan datang dan memerintah sebagai raja. Dan dia keturunan Raja Daud, dan seterusnya. Tapi mereka dapatkan banyak ayat, terutama di dalam kitab Yesaya segala, itu adalah ayat yang mengatakan bahwa Mesias akan seperti hamba yang menderita. Lah, akhirnya jadi persoalan bagi mereka, di mana ada Mesias yang raja sekaligus hamba. Ini akan jadi persoalan, susah untuk memahaminya. Bagaimana ada raja yang rangkap hamba? Hampir tidak ada, tidak masuk akal gitu. Dan mereka tidak memahami bahwa sebenarnya dua tahap begitu. Yaitu tahap pertama akan datang dulu sebagai hamba untuk menyelesaikan dosa manusia dengan mati di salib, dan tulisan di dalam Yesaya 53 begitu jelas bahwa dia akan dipaku, bahwa dia akan menanggung dosa orang dan lain sebagainya, jelas sekali. Berarti akan datang dulu tahap satunya adalah sebagai hamba menyelesaikan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi orang berdosa, menggantikan manusia yang berdosa, menanggung hukuman di atas kayu salib. Dan selang sedikit waktu, kemudian baru akan datang yang sebagai raja, yang akan memerintah, yang akan menduduki tahta Daud, dan seterusnya. Nah, orang Yahudi abad 1 ya, sebagaimana saya pikir manusia kebanyakan secara psikologi ya lebih senang Mesias yang raja daripada yang hamba, betul nggak? Ya kalau Mesias yang hamba kan repot gitu loh. Kalau kita menjadi pengikut Mesias yang hamba, memang kita semua jadi hamba nanti, betul nggak? Wah, ini udah repot sekali gitu, sangat tidak acceptable gitu, sangat rasanya susah untuk diterima ini Mesias yang hamba ini. Saya jadi pengikut hamba. Bagaimana repot sekali gitu. Lebih senang dan lebih dapat diterima, lebih semangat kita ikut Mesias yang raja, lebih hebat begitu. Nah, itulah sebabnya akhirnya mereka menolak Tuhan Yesus karena di track record tukang kayu dari Nazaret gitu. Rasanya ini impossible dia ini orangnya. Dari segi kegantengannya dan lain sebagainya, ya tidak seperti seorang pangeran gitu. Dan lain sebagainya, sehingga bisa diterima. Tuhan Yesus ditolak, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita baca di kitab perjanjian baru, dan kita dalam kondisi yang mirip-mirip dengan orang Yahudi abad pertama. Kenapa?
Karena di dalam kitab perjanjian baru kita dapatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan kemuliaannya. Dengan kemuliaannya semua mata akan memandang kepadanya, setiap lidah akan mengaku, dan setiap lutut akan bertekuk lutut kepadanya. Wah, ini hebat sekali gitu. Ini kedatangan Tuhan. Tetapi kita baca lagi, ya, ada banyak ayat yang berkata bahwa dia datang seperti pencuri dan tidak diketahui. Datang pencuri. Nah, Pak Beton Pasar Ibu ada masukkan di serba-serbi pagi ini. Adanya cerita seorang ibu-ibu yang bilang temennya mau datang tapi tidak kasih tahu kapan itu. Anda sudah baca pasti, ya toh? Sebenarnya bukan begitu. Itu bukan datang sebagai pencuri, datang sebagai teman gitu, ya toh? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi kalau udah datang seperti pencuri, itu ada nggak mengambil sesuatu dan dengan tujuan supaya yang diambil itu, orang yang dicuri tidak tahu akan kedatangannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya kita harus membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Coba kita baca di 1 Tesalonika pasal 4 di situ, ya. 1 Tesalonika pasal 4. Ini ayat yang sudah sangat terkenal sekali, ya. Ini ayat yang sudah sangat terkenal sekali. Di sini dikatakan begini, ya. Kalau dari ayat 13 panjang sekali, ya. Ayat 13 panjang sekali. Di ayat 16 kita baca, biarkan, enggak apa-apa itu, ya. Ayat 14 pasal yang 16. Sebab pada waktu tanda dari 15. Ayat 15 saja. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, katanya, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Nah, akan diangkat inilah kata bahasa Latinnya di rapture, gitu, ya. Jadi bahasa Latinnya akan diangkat, akan di lift up, ya. Akan diangkat katanya ini, ya. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka siapa? Mereka yang sudah mati duluan, yang dibangkitkan itu. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan tidak turun sampai di atas muka bumi ini. Bagaimana orang bisa bertekuk lutut menyembahnya? Karena dia ada di angkasa di sana. Ya, jadi kita yang diangkat, kita yang angkat naik ke atas, ke angkasa menyongsongnya. Diperjelas lagi hal ini oleh tulisan Rasul Paulus di 1 Korintus 15. Coba baca di 1 Korintus di pasal yang ke-15. Ini satu pasal penuh mengenai kebangkitan Tuhan. Ya. Sampai di ayat yang ke-50, di 51, kalau baca di ayat yang ke-51 di situ, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia di sini bahasa aslinya adalah musterion. Itu mestinya lebih tepat diterjemahkan dengan misteri. Jadi sesuatu yang sangat ajaib sebenarnya. Ya, sangat ajaib. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, misteri, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi tidak semuanya akan mati. Ada orang yang tidak mati maksudnya pada waktu kedatangan Tuhan. Berarti masih ada orang. Tidak semuanya mati. Tapi ada yang tidak mati, ya. Dan tetapi semuanya diubah katanya. Ayat 52, dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Jadi betapa cepatnya itu ya. Per berapa detik gitu. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sangkakala. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita semua akan diubah, akan naik ke angkasa, akan di lift up, akan di rapture, ya, naik ke atas menyongsong Tuhan. Nah, ini yang disebut rapture. Sebenarnya inilah kedatangan Tuhan yang sifatnya seperti pencuri. Sedangkan yang
di mana semua lutut akan bertekuk, semua lidah akan mengaku, semua mata akan memandang. Itu adalah kalau di dalam dunia teologi disebut parousia. Parousia itu artinya kehadiran. Jadi Tuhan hadir sudah. Tuhan datang dan hadir di muka bumi. Dan kalau kita cocokkan lagi dengan Wahyu pasal 16, itu akan datang pada di penghujung perang Harmagedon. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ya. Nah, hari Sabtu juga saya sudah jelaskan kepada mahasiswa bahwa di dunia kekristenan ada 3 pandangan mengenai kedatangan pengangkatan ini, ya, rapture ini. Yaitu bahwa yang pertama itu datang disebut dengan pre-trib. Jadi tribulation, kita tahu bahwa di kitab Daniel pasal 9 itu sudah dinubuatkan akan ada masa 1 kali 7 masa kesusahan. Disebut kesusahan Yakub. Masa yang sangat sulit. Sebenarnya itu adalah masa di mana Tuhan menghukum dunia ini dengan segala kekacauannya. 1 kali 7 masa, sangat pendek. Ya, 7 tahun saja. Itu di kitab Daniel sudah di set up di situ. Nah, jadi akhirnya karena kedatangan Tuhan, kita tahu di perjanjian baru ini kedatangan Tuhan nanti 1 kali akan datang seperti pencuri yang raptur, yang naik ke atas. Kemudian yang parousia, yang Tuhan hadir, yang kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Nanti katanya itu. Nah, berarti akan 2. Berarti akhirnya yang kapan jadi kapan. Nah, ini muncul perbedaan teologi yang kita orang fundamentalis percaya pre-trib rapture. Jadi pre-trib rapture pre sebelum tribulation. Jadi rapture terjadi sebelum tribulation. Ada kelompok yang percaya mid-trib rapture. Jadi mid-trib itu artinya di tengah-tengah tribulation. Berarti akan terjadi tribulation di tengahnya. Yang 7 tahun itu, jadi di tengahnya itu adalah 3,5 tahun. Baru terjadi rapture. Jadi mid-trib rapture. Nah, ada yang post-trib rapture. Jadi post itu sesudah. Jadi terjadi rapture sesudah tribulation. Nah, jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda percaya yang post-trib rapture, berarti siap-siap menghadapi tribulation. Karena rapture-nya sesudah tribulation. Berarti orang Kristen akan mengalami masa tribulation yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Anda bisa bayangkan, ya loh, segala macam kesusahan itu. Kalau Anda percaya yang mid-trib, ini di tengah, ya minimal akan mengalami 3,5 tahun ini, ya, rapture. Oke. Nah, yang percaya pre-trib rapture, berarti sebelum tribulation sudah terjadi rapture. Bagaimana? Anda happy yang mana ini? Hah? Anda happy yang mana? Anda happy sebelum tribulation kita sudah rapture, atau di tengah-tengah tribulation kita rapture, atau di akhir tribulation kita baru terjadi rapture? Wah, nah lebih happy, lebih senang yang mana ini? Jemaat sekalian, saya percaya bahwa kita pre-trib rapture. Kita percaya pre-trib rapture. Alasannya apa? Nah, ini alasannya penting ini. Alasannya coba kita buka dulu di 1 Tesalonika pasal 5, ya. 1 Tesalonika di pasal yang ke-5, ya. Di pasal yang ke-5, sebenarnya kalau kita baca dari ayat yang pertama, ya, ini kan tadi mengenai rapture kan, ya, terangkat. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri, katanya. Hari Tuhan datang pada malam, seperti pencuri pada malam. Bukan siang hari ngunjungin temen lo, ya.
Lalu semua mata memandangnya. Tapi ini datang seperti pencuri pada waktu malam katanya, ya toh. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu siapa? Ini kepada jemaat Tesalonika, ya tentu untuk kita juga. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kita bukan orang malam. Kamu tidak hidup dalam kegelapan, ya. Di mana tadi ayatnya? Kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Maksudnya kita ini punya ancar-ancar gitu. Kita ini orang yang ya mengamat-amatin zaman sebenarnya. Mengamat-amati zaman, ya. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sedang mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka yang 7 tahun itu sebenarnya. Jadi kita akan pre-trip rapture, ya. Lebih lagi kita buka di dalam di kitab Wahyu. Coba buka di kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 3. Ini kitab Wahyu pasal 3. Ini surat kepada jemaat Philadelphia, bukan yang di Lampung ya. Tapi ini Philadelphia yang asli gitu ya toh. Nah, ini surat kepada jemaat di Philadelphia ya, yang taat firman Tuhan. Ya, bukan yang menentang persepuluhan gitu loh. Ya. Ini kepada jemaat di Philadelphia pasal 3, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 katanya apa? Ayat ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Menantikan Aku. Ini orang Kristen setia itu sepanjang masa itu menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan amat-amat sangat. Maka kita enggak teriak sini shalom shalom ya. Kita teriak di sini apa? Maranatha tadi ya, dia akan atat baru ya. Salam ya be. Iya. Maranatha. Ya. Katanya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari apa? Pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Maka Aku pun akan melindungi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku. Luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah keadaannya. Jadi, jemaat sekalian, ada penghiburan bahwa kita akan direptur oleh Tuhan sebelum tribulation, karena Tuhan melindungi. Tetapi kalau begitu ya Pak Suminto, berapa banyak orang mereptur? Tema kita hari ini, saat bunyi sangkakala semakin dekat. Sedikit atau banyak yang terangkat? Sedikit atau banyak yang terangkat? Kenapa Tuhan berkata apabila anak manusia datang kelak, masihkah ia mendapati iman di bumi? Mengapa Tuhan Yesus berkata, ketika anak manusia datang nanti kelak, adakah ia mendapati iman di bumi? Mengapa Tuhan begitu pesimis? Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa? Bukankah Tuhan akan datang pre-tribulation? Bukankah kita orang percaya pre-trib rapture? Mengapa? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita amatin
Kalau kita amatin tanda-tanda kedatangan Tuhan yang tertulis di Matius pasal 24. Coba buka di Matius pasal 24. Ya. Kita amatin. Apa di situ dikatakan? Tanda-tandanya apa aja? Ya. Ini panjang sekali kalau saya membaca, di mana murid-murid pada waktu itu bertanya kepada guru, ya, Tuhan Yesus, katanya, muridnya bilang, ketika Yesus duduk di atas bukit, datanglah murid-muridnya, di ayat yang ketiga, datanglah murid-muridnya, Matius 24 ayat 3, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Nah, ini merujuk ke hancurnya bait Allah. Karena sebelumnya bicara tentang Tuhan Yesus bilang bait Allah ini akan hancur. Tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas yang lain. Jadi bila manakah itu akan terjadi? Nah, yang kedua, ini sebenarnya 3 pertanyaan loh. Banyak orang cuma gabungin jadi satu. Sebenarnya 3 pertanyaan. Lalu yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kedatanganmu? Ini pertanyaan kedua. Dan yang ketiga adalah apa? Dan apa? Tanda kesudahan dunia. 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Tapi Tuhan Yesus jawabnya, kok bukan satu-satu? Nomor 1, nomor 2, gitu. Nomor 3. Gitu. Tuhan jawabnya secara umum. Ya. Yang minggu yang lalu 2 minggu yang lalu ya, Stephen sudah khotbah tentang mengapa Tuhan pakai perumpamaan, menyembunyikan kebenaran bagi orang yang tidak tertarik, tetapi kebenaran selalu timbul bagi orang yang menggali dan mencarinya. Ini ada 3 pertanyaan tuh murid-murid kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus jawab, wah, pada waktu itu kamu akan diserahkan, di ayat yang ke-9 ya, di atasnya kita ada banyak peperangan dan lain sebagainya. Ini mengenai kedatangan Tuhan. Kita ambil saja kedatangan Tuhan ya di sini. Katanya akan muncul banyak ini, akan bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan dan sebagainya, bencana alam. Jadi gini, garis besarnya bencana alam makin banyak. Nah, Anda lihat bencana alam makin banyak, ya. Dan mereka menyalakan ini macam-macam. Ini mereka yang perubahan cuaca katanya. Ini perubahan cuaca segala macam ini. Banyak bencana. Kemudian bangsa melawan bangsa. Kebencian antar suku dan antar ras dan lain sebagainya. Seorang senator Amerika berkata, belum pernah dalam sejarah Amerika di mana perbedaan ras sekarang semakin ditonjolkan. Ya. Di mana bahkan politikus-politikus memanfaatkan perbedaan ras untuk mendapatkan kekuasaan. Mengekspos perbedaan ras satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perperangan akan terjadi, antar ras akan terjadi kebencian yang sebenarnya belum ada dalam sejarah. Tuhan mengajarkan mengasihi, tetapi iblis mau menonjolkan ras satu dengan yang lain sehingga terjadi peperangan. Tahukah Anda sekarang hotspot yang dimana pemimpin dunia lagi was-was adalah di perbatasan Ukraina dengan Rusia dan di selat Taiwan dan Cina. Ya. Putin kerahkan lebih dari 100.000 tentaranya di perbatasan Ukraina, menyebabkan Eropa jadi panas. Ya. Xi Jinping senyum-senyum ngobrol sama Putin. Kalau kau serang Ukraina, ya, saya juga mungkin akan capok Taiwan. Kita lihat Amerika mau nolong yang mana. Ya, karena repot juga gitu.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, peperangan, ya, kebencian antar ras. Saya selalu khotbah kepada mahasiswa, bukan 1-2 kali, puluhan kali, bahkan mungkin sudah tak terhitung. Jikalau saya bilang kamu orang Jawa tidak bisa mengasihi orang Batak, kamu orang Batak tidak bisa mengasihi orang Dayak, kamu orang Dayak tidak bisa mengasihi orang Papua, kamu orang Papua tidak bisa mengasihi orang Sunda, kamu belum layak untuk jadi hamba Tuhan. Kamu belum layak untuk menjadi hamba Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Itu yang Tuhan ajarkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada bencana alam, tandanya, itu sudah marak. Kemudian antara kebencian, iblis mau mengekspos, meninggikan, memunculkan kebencian antar ras satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, sebenarnya yang sangat menyolok sekali marak adalah apa? Penyesatan. Di ayat yang ke-11 dari Matius 24 dikatakan apa? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Karena kedurhakaan, karena penyesatan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ketika kita gembar-gemborkan, sejak kita seminar, grafis seminar kelas 20-an lebih tahun yang lalu, kebenaran. Sekarang semua ikut-ikutan kebenaran juga. Sampai ada yang kasih tahu saya, Pak, semuanya sudah bilang dia kebenaran. Jadi kebenaran yang grafis, jadi gimana? Akhirnya saya tambahin, kebenaran Alkitabiah punya kita, kebenaran Alkitabiah ini. Beda lagi dikit, betul nggak? Ya, nanti mereka akan muncul juga, bagaimana? Kebenaran Alkitabiah, tapi mimpinya jalan terus gitu. Wah, ini mulai ngawur ini, betul nggak? Alkitabiah kan kita serukan kebenaran, mereka ikut kebenaran juga, ya, kebenaran. Sekarang kita tetap kebenaran yang Alkitabiah, kebenaran yang Alkitabiah. Ada teman kita yang hari Sabtu, ya, acaranya hari Sabtu melulu dan tidak makan daging babi itu. Anda tahu kan, dosa saya sebut namanya gitu. Oh, dia paling marah sama mereka, marah sekarang di grup-grup itu. Ada di mana ada grup mereka marah sekali sama saya. Untuk tunjukkan kesesatan, ayo kita debat. Saya bilang begini, ya, satu saja kesalahan kalian sudah cukup. Satu saja. Apa? Karena kalian masih percaya mimpi masih dari Tuhan dan dapat penglihatan, saya bilang. Dan itulah bidat kalian muncul dari situ. Itu saja sudah cukup salah. Belum perlu debat isinya yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka marah. Kebenaran, saya bilang, kebenaran kami itu kebenaran yang Alkitabiah. Jadi sebelum kita bicara isi, kamu percaya nggak dulu bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan? Satu-satunya, Pak. Tapi kami masih percaya. Jangan tapinya. Ya. Alkitab satu-satunya firman Tuhan, tidak pakai tapi-tapian. Gitu. Percaya tidak itu? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Saya tulis artikel, ya, 2 kategori kesesatan. Oh, ini mereka marah sekali. Setiap kali ini dimunculkan marah sekali. Mulai 2 hari ini saya mulai memunculkan bahwa kita tidak percaya Yesus Kristus disalibkan pada hari Jumat tetapi hari Rabu. Ini mulai marak ini, ya. Saya dari bangun jam 4 pagi sudah jawab mereka. Betapa marahnya, ya. Ada yang sangat kasar sekali, ya. Sangat kasar sekali. Saya jawab mereka dengan kasih, pelan-pelan, ya. Ya, saya bilang ada itu dia marah sekali, ya. Itu Tuhan Yesus disalib menjelang Sabat. Itu sudah sangat jelas. Marah. Kamu ini belajar lagi, belajar lebih banyak, ambil doktor beberapa lagi, katanya. Wah, macam-macam. Hebat sekali, saudara. Tapi saya bilang begini, ya, coba kamu baca Markus pasal 16 ayat 1. Sesudah hari Sabat, para perempuan membeli rempah-rempah dan mengolahnya. Itu hari apa? Diam tak bisa jawab. Sesudah hari Sabat, saya bilang. Jadi perempuan beli rempah-rempah hari Minggu. Nggak masuk di akal, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi saya kasih tahu Anda, penyesatan hari ini, dan penyesatan dipacu dengan teknologi, saudara.
Sehingga penyesatan sekarang itu luar biasa. Anda pikir cuman kita yang bisa bikin website? Ya enggak? Mereka juga banyak websitenya. Anda pikir cuman kita yang bisa bikin blog? Mereka jago, saudara. Ya toh? Malah mereka bisa utak-utik Wikipedia. Ya toh? Aduh, sejarahnya jadi ngawur. Ya toh? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba lihat. Ya toh? Di mana-mana hari ini penyesatan akan merajalela. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya hanya mau coba mengajak Anda untuk bernalar mengapa Tuhan Yesus berkata pada saat anak manusia datang nanti hampir tidak ditemukan iman lagi. Apabila anak manusia datang kelak, katanya, ya, adakah yang mendapati iman di bumi? Mengapa bisa begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya selain penyesatan begitu dahsyat, tahu nggak apa lagi? Pencobaan sedemikian dahsyat juga. Pencobaan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pencobaan dan kesulitan-kesulitan hidup akan mendera orang percaya. Saudara, oke, kita kembali ke tadi bahwa pre-trib rapture, mid-trib rapture, di pertengahan tribulation rapture, di akhir tribulation rapture, berarti kita susah sekali. Kita percaya yang pre-trib rapture. Kita sudah baca ayatnya. Tetapi apakah lalu kita tidak ada kesusahan? Oh no. Nanti akan mengalami kesusahan. Mengapa? Kita baca 2 Tesalonika, saudara. Banyak orang miss akan hal ini. 2 Tesalonika. Coba baca di 2 Tesalonika. Rupanya setelah Rasul Paulus tulis 1 Tesalonika, itu terjadi ada sedikit mungkin kepanikan kecil di jemaat Tesalonika. Seolah-olah sudah terjadi rapture, jadi mereka ketinggalan, gitu loh. Misalnya, udah rapture kau ketinggalan. Ya saya bilang, jadi Paulus tulis di 2 Tesalonika, ditulis surat kedua kirim ke sana. Di ayat pasal 2-nya ayat 1, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Berarti waktu kita naik ke sana, terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, jangan panik gitu. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba, kalian udah ketinggalan gitu. Terus ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab, apa katanya? Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Sebelum hari itu harus datang lebih dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa itu. Gimana ini? Murtad. Mengapa murtad? Banyak ajaran sesat muncul, marak, penuh, memenuhi internet, penuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapa yang bicara, saya lupa namanya lagi. Dia bilang, orang yang berhikmat itu bukan orang yang bisa membedakan antara yang benar dari yang salah. Tapi lebih dari itu, harus dapat membedakan yang benar dari yang hampir-hampir benar. Kalau membedakan antara yang benar dan yang salah, menyolok, ya, itu semua orang rata-rata bisa.
Apalagi kesalahannya nyolok. Yang benar, yang salah. Tapi membedakan antara yang benar dari yang hampir-hampir benar, wah ini lebih sulit. Ini jelas lebih sulit, saudara. Ini memerlukan konsentrasi. Ini memerlukan usaha. Memerlukan hati yang berkobar-kobar, kehausan akan kebenaran. Nggak main-main, saudara. Untuk membedakan yang benar dari yang hampir-hampir benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika penyesatan marak, akan terjadi dahulu murtad. Kemudian manusia durhaka itu akan dinyatakan. Ini yang membuat saya berpikir keras. Mengapa? Manusia durhaka yang akan binasa itu si antikristus akan dinyatakan dulu. Belum memerintah. Pada waktu rapture terjadi, nah barulah. Ya, mungkin selang tidak terlalu lama dari itu. Dia akan mampu take over kekuasaan dan mulai memerintah. Tetapi kita tidak tahu berapa panjang waktu sebelum terjadi pengangkatan, manusia durhaka itu sudah makin jelas, makin jelas. Itu dia, makin jelas, gitu. Ya, jadi manusia durhaka itu dinyatakan. Semakin manusia durhaka itu makin jelas, makin terlihat jelas. Nggak salah lagi, nggak salah lagi. Itu dia. Ya, makin menyolok. Makin jelas. Wah, kita harus makin. Ini pengangkatan sudah hampir ini. Karena makin jelas. Setelah pengangkatan dia take over. Dia take over dunia ini. Ada di bawah genggamannya. Berarti saudara yang saya kasih dalam Tuhan, infrastruktur pengontrolannya pun sudah terpasang dengan baik. Infrastruktur pemasangannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penyesatan yang begitu dahsyat, pencobaan yang begitu hebat itu, itulah yang bisa menyebabkan iman yang benar merosot sampai Tuhan berkata, apabila anak manusia datang kelak, masihkah ia mendapati iman di bumi ini? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bisakah bertahan sampai kita dan naik ke atas sana? Bisakah kita kembali nudge kita? 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan jasmani itu ada manfaatnya. Sedikit latihan jasmani. Ya. Latihan badani, olahraga. Waduh, setiap kali saya ke dokter, saya disuruh olahraga terus. Saya diketawain Simo. Aduh, ini kamu ini kurang olahraga. Betul dokter. Aduh, saya bilang, saya kurang olahraga. Pak Suhento olahraganya apa? Ini dokter teman lagi dokter. Ya, saya dapat dokter yang teman. Jadi setiap saat bisa call dia. Saya bilang sama Simo, kita mesti ke dokter yang teman kita, lebih enak. Saya bilang. Jadi kita konsultasinya lebih enak. Setiap kali Pak Suhento kurang olahraga Pak. Oh ya betul, saya kurang olahraga. Simo mulai ketawa di samping saya nggak olahraga gitu ya. Karena dia ajak saya olahraga naik sepeda, saya bilang sakit sekali di sini. Ada aja ya. Aduh, jalan ya sakit sekali saya bilang ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini zaman dimana orang mau sehat semuanya. Mau sehat semuanya. Kaya raya, sakit apa gunanya? Betul nggak? Apa gunanya? Ini dokter kasih tahu saya Pak, dia bilang, saya itu tukang ngobatin orang COVID loh, dia bilang. Sampai dia sendirinya kena COVID, dia bilang. Ada satu keluarga di Surabaya kaya, dia punya duit nggak ada seri nomornya, dia bilang. Ya.
suaminya kena, satu keluarga kena. Suaminya meninggal baru saya dipanggil. Saya terbang dari Jakarta, dibelikan first class terbang, dibayar berapapun. Akhirnya saya sana, mau dibayar berapapun. Akhirnya istri dan anak-anaknya selamat. Suaminya meninggal. Dia menyesal amat sangat. Kenapa terlambat panggil saya? Dokter itu bilang, wah, Pak Suhento olahraga. Oh ya oke lah Pak, olahraga. Olahraga badani ada manfaatnya nggak? Ada lah. Ya masa nggak ada manfaatnya? Tapi di Alkitab bilang sedikit. Sedikit. Ya. Yang dia bilang banyak manfaat itu apa? Ya loh. Tetapi sebenarnya kata ibadah tadi itu di sini bukan ibadah, godliness. Tetapi apa? Kesalehan. Latihannya. Itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Waduh. Latihan badani ada manfaatnya. Tapi latihan rohani, ya, kesalehan, ini manfaatnya banyak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, latihan badani. Latihan badani itu begini. Latihan badani kan kita olahraga. Ya. Saya, ya, itu kan ada treadmill, ada alat treadmill itu. Ya. Kalau lama sudah nggak treadmill, sekali treadmill jalannya kasih 4 km per jam. Oke lah, 4 km per jam. Ya. Ya toh. Besok-besoknya bisa 5 km per jam. Lebih kenceng. Ya, naikkan lagi 5,5. 5,5 km per jam. Mau 6, cepetan. Aduh, ada yang mundurin lagi gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begini. Saya kasih tahu. Tapi ya sekali saya berhenti latihan, berhenti. Ya toh. Gara-gara ke daerah lah, pergi ke RBC lah, ya toh. Blok kelas di tempat lain lah, beberapa minggu enggak lagi. Lalu mau start lagi, aduh susah amat. Ya toh. Mau start lagi itu susah, ya toh. Mau naik ke atas treadmill aja susah sekali. Mau naik ke susah, ya toh. Tapi kalau tiap hari longgar, tiap hari itu longgar, bisa ya tuh 5 km 5,5 saya masih hebat gitu ya tuh, masih bisa. Tapi kalau sudah berhenti kira-kira sebulan gitu ya toh ya, nah, lalu mau naik lagi, aduh dia treadmillnya aja. Itu begitu. Saudara yang ini saya omong hal yang nyata ini, nah kalian coba ya. Coba, kamu mau tiap pagi di sini jalan diputer sampai ke Center Mall, nak balik lagi. Start awalnya susah, betul nggak? Tapi kalau sebulan kau sudah jalan begitu ringan deh. Tapi kalau kau berhenti, boleh coba. Ya, mau start lagi, aduh. Nah saya kasih tahu, ya. Pandemi ini, iblis suruh kita berhenti. Tidak datang kebaktian, betul nggak? Tidak datang kebaktian, betul nggak? Yang di rumah. Lalu tiba-tiba kau mau datang lagi setelah sebulan tidak datang, apalagi 2 tahun tidak datang. Lihat treadmillnya aja udah pusing kepala. Gimana nih mau naik lagi ke situ, saudara? Ini saya kasih tahu. Kenapa Tuhan mendirikan jemaat? Kenapa Tuhan mendirikan jemaat? Ya. Supaya kita ada latihan rohani. Tuhan mau kita rutin. Wow, saya kasih tahu. Terlebih Anda yang mempunyai anak-anak, remaja segala macam. Coba kalau anak kamu dari kecil tiap minggu kau bawa ke gereja. 1 minggu hari Sabtu dia ada, Pak besok minggu. Kenapa? Enggak usah, bapaknya enggak bangun-bangun. Dia tanya, kenapa enggak bangun? Bapak lagi malas tuh. Ya, oke. Minggu depan giliran dia juga enggak bangun. Ya, mamanya tanya, gimana dia lagi malas tuh? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya nggak main-main dengan Anda. Saya kasih tahu ya.
Ini tahu nih, saya pengalaman dari muda, dari kecil. Ya. Kalau anak-anak, ya, kau biasakan dia begitu, nanti dia mulai memasalahkan. Setelah dia sudah nakal, umur 15, naik motor, kecepatan 150 masih belum kenceng, dia bilang, nah kau baru ribut waktu itu. Suruh naik treadmill. Tidak gampang. Saya kasih tahu kamu tidak gampang. Ya. Latihan badani ada gunanya. Tapi latihan rohani, ya. Apa saja latihan rohani? Hadir kebaktian sangat penting. Ya. Terus tahan dalam pencobaan. Tahan dalam pencobaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tahan dalam pencobaan. Hidup ini, langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata. Dan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi pada kita? Mengapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau. Karena Tuhan tahu kita nanti semakin, kalau kita yang masih hidup, semakin mendekati hari rapture, nanti akan semakin kesulitan, saudara. Kesulitan akan datang. Oke, sampai manusia durhaka itu nyata, baru akan rapture. Sampai terpasang infrastruktur baru rapture. Nah, sementara infrastruktur itu sedang dipasang dan sedang dikerjakan, nanti tiap-tiap perusahaan swasta secara satu persatu mengharuskan pemasangan chip lah, ya toh, yang pegawai negeri lah, nanti yang ABRI lah, yang polisi lah, PNS lah, guru lah, dan lain sebagainya. Engkau makin dipojokkan, makin sudut, makin sudut. Anda sanggup bertahan? Oleh sebab itu Tuhan mau kita ada latihan. Artinya apa? Saat kesusahan-kesusahan yang masih kecil-kecil, oh, kita harus lulus. Kita harus lulus. Betul nggak? Kalau kesusahan-kesusahan yang kecil-kecilan saja kita tidak lulus, bagaimana kita bisa lulus dengan kesusahan yang besar? Betul nggak? Nggak bisa. Kamu tidak bisa lulus, itu saya kasih tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau engkau menghadapi kesulitan, kesusahan, bacalah kitab Ayub. Bacalah kitab Ayub. Dan kau tahu betapa kesulitan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat orang lain senang. Oh, kalau kadang-kadang kita baca terlalu banyak cerita, ampun, ya toh. Saya bilang ini semua orang macam begini ini nanti, ya toh. Sedikit saya kesusahan, mengeluh. Padahal Tuhan mau kita mengalami kesusahan itu. Sebagai apa? Latihan rohani. Latihan rohani. Dengan kesusahan itu kita lewat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita lewat lagi, bersyukur. Lewat lagi kita bersyukur. Akhirnya kita dapatkan, oh betapa hebatnya kasih setia Tuhan yang amat sangat. Ya. Ada kesusahan? Ada. Ada kesulitan? Ada. Jadi manusia pasti ada kesulitan. Pasti ada pencobaan. Oh, kok Tuhan membiarkan? Tuhan mau kau latihan. Tuhan bersama dengan engkau melewati semua itu. Tuhan bersama dengan engkau. Maukah engkau datang kepadanya? Maukah engkau mencurahkan semua isi hatimu kepadanya? Mungkin saya tidak tahu di sini atau di rumah. Anda yang memiliki kesusahan yang tak terkatakan. Tak terkatakan. Saya garansi Anda bahwa Tuhan mengasihi Anda lebih dari siapapun. Dan mengapa engkau tidak mencurahkan hatimu kepadanya? Mencurahkan. Nah, betapa Tuhan, tolonglah. Dan ketahuilah dia bersama dengan engkau. Lah kenapa dia mengizinkan itu? Dan ketahuilah dia mau kamu latihan. Supaya pada saat kesusahan yang lebih besar, engkau pasti tidak akan kalah. Karena engkau sudah banyak latihan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebaktian hadir. Pencobaan kita lewat.
Kemudian yang ketiga, yang perlu latihan itu apa dong? Mendukung pelayanan. Kasih persepuluhan, persembahan semua. Oh, ini juga perlu latihan, saudara, saya kasih tahu. Saya mereview kembali. Pada waktu saya masuk sekolah STM, saya STM di Pontianak. Itu saya saat miskin-miskinnya, saudara. Dapat kiriman orang tua dari Sintang cuma berapa duit. Anak muda umur 16 tahun, ya 17 tahun. Dihajar kasih persepuluhan. Miskinnya bukan main, saudara. Ya. Pakaian nggak ada yang benar. Tapi kasih persepuluhan, saya belajar saat itu. Saya belajar kasih persepuluhan. Padahal saya bukan tidak membutuhkan. Saya sangat membutuhkan. Ya. Saya sangat membutuhkan. Adik-adik saya semua tahu kami punya keuangan orang tua seperti apa. Bukan papa saya malas, tapi situasi politik dan lain sebagainya. Saya semiskin-miskinnya. Tapi saya kasih persepuluhan pada gembala saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Dan berbagai dalam segala hal saya mau ikut ambil bagian. Pokoknya ikut ambil bagian. Dan apakah jadi miskin tambah miskin? Oh tidak. Tidak, saudara. Dan Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai terus. Oh, kelas 1 STM. Di Pontianak, dari Sintang turun ke Pontianak. Nggak tahu apa-apa. Sudah rajin kasih persepuluhan. Tahu nggak apa? Sepeda saya satu-satunya kendaraan yang paling saya sayang. Yang paling saya sayang, hilang dicuri orang. Hilang dicuri orang. Ya. Saya nangis, sampai saya nangis. Saya sampai berseru kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau tidak tempeleng pencuri itu? Mengapa Engkau membiarkan dia curi sepeda saya? Itu kendaraan yang saya paling perlukan untuk sekolah. Akhirnya tahu nggak? Saya pergi sekolah, itu kejar-kejar truk dan naik dari belakang loncat begitu. Ya. Saya kalau lihat ada anak yang naik loncat itu truk itu, saya bilang sama semua itu saya dulu begitu. Ya. Saya dulu begitu. Ya. Saya kejar-kejar itu truk dan loncat naik gitu. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi terhadap Tuhan, saya mengasihinya. Saya tahu Tuhan kasih pencobaan. Satu persatu. Kelas 1 naik kelas 2. Ya. Saya sebagai siswa teladan, nilai terbaik, kelakuan baik, dapat beasiswa super semar. Wah, 1 tahun, saudara. Semua orang pergi bayar SPP, saya pergi ke tata usaha terima duit. Aduh, kasih setia Tuhan luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahu nggak apa? Papa saya belikan saya sepeda yang kedua. Tahun kedua, hilang lagi sepeda kedua. Itu zaman dulu nggak tahu orang curi sepeda terus gitu ya. Sudah diikat bagaimanapun juga hilang, saudara. Saya sampai tanya, Tuhan, kenapa begitu? Ya, kenapa begitu Tuhan? Tahu nggak apa yang terjadi? Saya tidak sedikit pun, ya, waktu sepeda saya kedua itu hilang. Anda yang orang Pontianak tahu, kantor pos zaman dulu itu dekat Jalan Pakasi, dekat itu pelabuhan. Saya pulang jalan kaki setelah sepeda saya hilang di kantor pos. Saya pergi mau kirim surat. Ya. Itu saya pulang sambil nangis menuju ke Gang Landak dari situ. Dari pelabuhan jalan ke Gang Landak, saya nangis terus. Orang yang berpapasan saya bingung, anak muda ini kenapa nangis dia. Saya menangis terus. Ya. Dan akhirnya saudara, ya, Tuhan tahu saya tidak pernah marah sama dia. Saya pergi ke gereja, tadinya naik sepeda, sekarang jalan kaki. Saya tambah nyanyi terus, sepanjang jalan saya nyanyi terus sampai ke gereja. Rabu malam tidak ketinggalan, saya nyanyi terus. Tahun ketiga saya naik kelas 3 STM, dapat beasiswa prestasi. Sebagai siswa yang nilainya terbaik. Dapat beasiswa lagi, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan uji.
Tuhan uji terus dengan kesusahan. Ya, dengan kesusahan. Tapi itu semua kesusahan yang saya alami, saya katakan, tidak mengurangi sedikit pun kerajinan saya pergi ke gereja. Tidak mengurangi sedikit pun saya melayani Tuhan, mensupport saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, nah hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya kadang-kadang melihat orang Kristen, mengapa hanya sedikit saja pencobaan, perlu lemah iman, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Kalau Tuhan izinkan satu pencobaan kita alami, lihatlah di balik itu bahwa engkau disayang oleh Tuhan, karena Tuhan ada rencana di dalam hidupmu. Oleh sebab itulah Tuhan menguji kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya khotbah ini, jemaat grafik sudah lumayan baik, tetapi saya mau supaya jemaat GBA yang lain mendengar. Jemaat GBA yang lain mendengar. Mengapa? Ya, mengapa? Karena kalau jemaat grafis saja yang mengasihi Tuhan, jemaat GBA yang lain tidak, kita kebebanan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita kebebanan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau supaya jemaat-jemaat yang lain juga demikian mengasihi Tuhan. Ada gembala dari GBA yang lain kirim surat sama saya, kirim WA sama saya, dia perlu sekian uang untuk sewa rumahnya. Saya, jemaat kamu sudah berapa orang? Sekitar 50-an orang. Nah, kenapa kamu bisa kekurangan begitu? Ya. Kenapa jemaat kamu tidak cukup uang untuk sewakan tempat untuk gembalanya yang sudah 50-an orang? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia kekurangan sekian juta. Sebenarnya dengan gampang saya akan kirim ke transfer sekian juta. Tetapi saya akan jauh lebih berbahagia, senang, jikalau jemaatnya lebih mengambil bagian. Jika jemaatnya juga seperti jemaat di Grafe, semuanya dengan segenap jiwa, dengan sepenuh hati juga ambil bagian. Itu jauh lebih indah, jauh lebih baik. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, latihan badani ada guna? Ada. Latihan rohani, hidup saleh, hidup mengasihi Tuhan, ini latihan rohani. Ini juga malah lebih jauh berguna lagi. Lebih berguna untuk, bahkan katanya apa? Kekekalan, hidup yang akan datang. Untuk hidup ini dan juga untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi godliness, hidup saleh, itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan tak pernah salah ketika dia menggerakkan Rasul Paulus menulis ini kepada muridnya Timotius. Tak mungkin bisa salah. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungkanlah. Renungkanlah. Tuhan mengasihimu. Dia mengasihimu. Amat sangat, saya kasih. Amat sangat. Bahkan, jikalau engkau harus dalam pencobaan, lihatlah itu sebagai latihan rohani. Latihan rohani yang sangat berguna. Sangat berguna untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Sangat berguna. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, kiranya firman-Mu bisa menguatkan kami, menolong kami. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu, jemaat GBIA di tempat yang lain, bahkan orang-orang percaya yang mengasihi-Mu di mana saja, yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Tuhan, jikalau Engkau izinkan pencobaan terjadi dalam hidup kami, Tuhan,
Kuatkan kami. Kuatkan kami. Pimpin hidup kami Tuhan, agar berguna bagimu. Tuhan tolong kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.